Halo semuanya, selamat datang di dalam kursus pembelajaran dari Ayo Belajar. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan penggunaan Nexus OSS. Nah, kali ini saya Adi Surya Iskandar akan menjadi instruktur pada kursus kali ini. Nah, eh, sebelumnya kita coba masuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Ade Surya Iskandar. Saya merupakan founder dari Ayo Belajar ID dan seorang yang memiliki hobi untuk sektor hardware dan software atau coding di sini ya. Saya memiliki pengalaman lebih kurang ya 10 tahun pada sektor komputer dan programming, baik di sini hardware ataupun software. Saat ini juga masih sebagai enterprise arsitektur di salah satu perusahaan perbankan multinational company dan pernah menjadi beberapa kali juara International Hackathon. Salah satunya itu di tahun 2015 yang diorganize oleh salah satu multinational banking company itu yang ada di Malaysia. Itu sekilas tentang profile instructor. Nah, kita coba masuk dulu dengan membahas mulai dari background-nya. Background kenapa sih kita harus belajar berkaitan Nexus di sini? Nexus ini akan sangat erat kaitannya dengan artifact. Nah, artifact itu dibutuhkan oleh developer itu untuk hampir kalau boleh bisa dibilang itu dari seluruh proses development aplikasi, mulai dari developmentnya, deployment hingga provisioning aplikasi, bahkan untuk maintenance selama proses production pun itu sangat dibutuhkan. Jadi apabila teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai software developer, nah itu Nexus OSS ini itu akan sangat membantu teman-teman untuk proses development aplikasi life cycle di dalamnya. Nah, untuk membuat aplikasi ini sebenarnya tidak tidak cukup jika hanya dari fungsional code-nya saja gitu ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi, kita udah bikin algoritmnya bagus, kita udah siapkan environment yang bagus, itu sebenarnya tidak tidak cukup hanya itu saja. Jadi untuk memenuhi aspek performance, scalability, dan security dalam sebuah aplikasi itu kita harus melihat dari helicopter view sebenarnya. Termasuk infrastructure readiness juga di dalamnya ya. Nah, jadi mulai dari penggunaan library, kemudian kita setiap source code yang kita bangun itu kita lakukan scanning code-nya supaya tidak ada kesalahan fungsional, tidak ada bug dalam aplikasi. Kemudian setelah kita scanning code-nya, kita melakukan controlling terhadap versioning dari code-nya, kemudian persiapan staging environment yang satu banding satu antara environment satu dan environment berikutnya, hingga bagaimana dari keamanan dari code itu merupakan salah satu proses yang harus diperhatikan. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Kita akan coba bahas pada slide ini. Yang pertama itu berkaitan aspek security. Nah, aspek security untuk sebuah artifact itu sangat penting. Ini dimaksudkan untuk menjaga bahwa library atau artifact yang digunakan di dalam aplikasi itu sudah digaransi atau tervalidasi aman dan tidak adanya malicious code atau bug yang diselipkan oleh attacker di sini di dalam artifact yang akan digunakan. Makanya kita butuh semacam internal artifact untuk menjawab aspek security di sini. Nah, kemudian berkaitan dengan versioning controlling terhadap artifact. Nah, tak jarang sebenarnya kesalahan versioning dalam sebuah artifact itu sangat sangat sering terjadi ya. Misalkan jika developer A itu kita sebutlah misalkan si Fulan gitu ya, dia menggunakan versioning satu dari pembuatan aplikasinya, akan tetapi ketika ada si Fulan lagi atau user yang kedua gitu ya, dia menggunakan versioning controlling sama, dan itu ternyata definisinya berbeda gitu ya. Misalkan si Fulan A tadi itu dia menggunakan versi 1.0, tapi ketika Fulan B dia menggunakan versinya itu versi 2. Jadi ketika dia mengikuti guide yang diberikan oleh developer sebelumnya, itu tidak akan bisa diimplementasikan. Nah, ini kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan public controlling gitu ya, itu untuk melakukan version controlnya ini harus dilakukan secara manual, tidak bisa
dikontrol atau di-manage, bahkan tak jarang beberapa public repository gitu ya, either itu menggunakan Maven ataupun npm package management, itu malah paketnya udah tidak tersedia lagi gitu atau udah di-archive oleh mereka. Makanya sangat dibutuhkan untuk proses versioning controlling di dalam artifactnya. Berikutnya berkaitan dengan proxy cache. Nah, proxy cache ini sangat penting. Sebenarnya di rata-rata banyak diimplementasikan itu di dalam organisasi yang menerapkan standarisasi cukup tinggi di dalam perusahaannya. Itu biasanya banyak terjadi di perbankan, yang dimana biasanya perbankan ini hanya memberikan allow akses itu terhadap beberapa endpoint yang udah di whitelist oleh mereka. Jadi kalau misalkan kebayang kan kalau kita melakukan development aplikasi menggunakan Maven gitu ya, kemudian kita membutuhkan akses repository terhadap public repository-nya Maven, ketika kita development itu kan dia akan ngehit cukup banyak endpoint. Nah, akan kebayang bagaimana kompleksitasnya kalau kita tidak ada proxy cache untuk istilahnya sebagai proxy gateway terlebih dahulu untuk nge-pooling dari artefak-artefak yang di public tadi. Nah, ini akan meningkatkan juga risiko terhadap perusahaannya sendiri. Kemudian berkaitan yang terakhir itu adalah controlling access. Jadi kalau controlling access itu ya kita bisa memberikan kontrol terhadap artefak-artefak yang ada di dalam sistem kita gitu kan. Jadi tidak bisa saja artefak yang version 1 ini itu hanya didistribusikan kepada tim-tim tertentu di dalam tim kita. Itu bisa kita manage dari Nexus OSS di sini gitu. Nah, sebenarnya apa sih beda antara Nexus OSS ini dengan proses development dengan menggunakan Nexus ataupun tanpa Nexus gitu ya. Nah, ini bisa kebayangkan. Ini gambar yang sebelah kiri ini merupakan proses pengembangan menggunakan Nexus. Jadi karena ada fitur cache-nya tadi oleh server Nexus ini, nah itu jadi untuk dari sisi networknya itu akan sangat hemat gitu ya. Jadi kebayang dong kalau ada 5 developer bersamaan menggunakan package-nya yang sama gitu ya. Jadi nggak perlu dari workstation kita ke router gateway kita, kemudian baru ke public repository. Jadi dia bisa melalui Nexus aja. Jadi latensinya itu bisa lebih kecil dan penggunaan bandwidth-nya itu akan tetap sama aja gitu. Nah, gambar di samping ini itu merupakan penggunaan yang tanpa menggunakan Nexus gitu, Nexus OSS. Jadi kebayang bit latensinya itu akan lebih panjang karena dia akan meminta package-nya itu ke public repository. Nah, ini perbedaan, salah satu perbedaannya ya. Kenapa penggunaan Nexus repository ini sangat penting buat dilakukan. Nah, Nexus repository OSS apa sih sebenarnya itu? Jadi Nexus ini sebagaimana sudah dijelaskan di background tadi, Nexus ini adalah artifact repository sebenarnya yang mendukung multiple format lah atau universal format. Nexus Nexus OSS di sini ya, merupakan salah satu varian produk dari Sonatype. Sonatype sendiri itu memiliki beberapa produk lainnya seperti Nexus Firewall, Nexus Auditor, Nexus Container, dan Nexus Repository Pro. Dan mereka sebenarnya ada lagi beberapa beberapa produk-produk lainnya gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan tentang Nexus Repository OSS. Nah, Nexus Repository OSS sendiri itu kompatibel hampir untuk seluruh format ya, seperti Maven, Java, NPM, Nugget, Helm, Docker, P2, OBR, APT, dan sebenarnya cukup banyak lah. Termasuk dia juga mensupport untuk ekosistem dari JVM, including Gradle, ARM, Maven, dan i5. Nah, jadi sebenarnya ini format yang disupport oleh si Nexus ini udah yang biasa digunakan developer dalam proses development-nya. Jadi hampir sangat berguna lah. Jadi tidak hampir seluruh bahasa pemrograman yang proses development-nya itu menggunakan yang bahasa yang common itu sangat bisa diimplementasikan bersamaan dengan si implementasi Nexus. Ini Nexus sendiri juga bisa diintegrate ya, jadi dia kompatibel juga itu untuk implementasi dengan Eclipse, IntelliJ, Hudson, Jenkins, Puppet, Chef, dan banyak lah itunya supporting compatible-nya lain. Itu untuk kompatibilitasnya. Nah,
sebenarnya apa sih bedanya antara Nexus OSS dan Nexus Pro? Nah, sebenarnya dari Nexus sendiri ada dua varian, yaitu Nexus OSS dan Nexus Pro. Nexus OSS ini praktis itu Nexus open source yang dapat digunakan oleh siapa aja. Dan versi Pro, sedangkan untuk versi Pro ini merupakan versi profesionalnya, itu yang biasa digunakan oleh corporate. Nah, kapan sebenarnya kita akan menggunakan versi open source atau versi dari professional support? Open source itu akan baik digunakan itu ketika kita baru atau perusahaan baru atau startup ya, itu yang baru ingin masuk ke dalam repository management. Jadi tidak membutuhkan stabilitas dan kontrol repository terhadap yang ada di dalam sistemnya. Dan OSS sendiri juga bisa diintegrasikan dengan LDAP server gitu ya. Nah, sedangkan kapan kita harus menggunakan yang versi profesional, itu ketika kita membutuhkan support enterprise. Ini direkomendasikan ini untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan istilahnya support 24 kali 7 dari si prinsipalnya. Jadi sehingga ketika ada bug atau ada isu atau patches-nya, itu biasanya untuk versi profesional itu akan lebih didahulukan daripada versi yang open source-nya ini. Nah, setelah saya coba list dari beberapa versioning-nya, itu sebenarnya perbedaannya itu ada 10 item antara OSS dengan versi Pro. Yang pertama itu dari sisi HA untuk cluster dari si Nexus-nya. Yang kedua, support-nya. Yang ketiga, dari sektor SAML atau SSO-nya, atau single sign-on di sini. Kemudian, autentikasi token support, dynamic storage, root deployment, repo blob storage, repository health check, staging dan promotion, dan custom metadata. Ini beberapa fitur yang cukup berbeda antara OSS dengan versi Pro. Nah, itu untuk kursus pengenalannya. Selanjutnya kita akan coba untuk coba untuk melakukan proses instalasi dari sisi Nexus-nya. Nah, kita sampai jumpa pada kursus berikutnya.